Saya kuliah 4 kali, tapi nggak ada yang lulus. Karena kopi itu kopi yang hanya dikonsumsi oleh para raja di Sidrap. Dapat jodoh pun ada di sini. Sudah nikah sekarang? Sudah. Assalamualaikum Om Pedi. Waalaikumsalam Apa kabar, Om? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Lawas nak ketemu Om ya. Ya, lumayan. Oke, Om Pedi ini owner dari Kopi Sultan, benar Om? Ya, alhamdulillah saya dipercayakan untuk mengelola Kopi Sultan. Alhamdulillah. Om, nih saya mau tanya dulu Om. Kenapa Kopi Sultan nih namanya Kopi Sultan? Kan kebanyakan kopi ini identiknya dengan senja. Iya, Dan iya. banyak kan biasanya hati, Ya. habis itu jiwa ya kan. Ini kenapa Kopi Sultan Om? Gitu. Karena posisi lokasinya kan saya berjualan di Kutai Kartanegara yang masih menganut paham kesultanan. Iya, Jadi iya. mungkin saya mengangkat kearifan lokal lah. Oh, kerajaan, oh ya Kutai kan Sultan Ya, Om ya? ya. Kesultanan. Itu berarti filosofinya dalam Om ya? Bukan cuma sekedar ikut-ikutan senja-senja doang Om ya? Ya, Luar biasa. karena Om. kita berada di tanah Kutai, wajib menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada di Luar sini. biasa. Kenapa bisa terjun ke dunia perkopian Om? Apakah memang basic di awalnya pernah jadi barista atau memang suka ngopi? Saya sih sebenarnya bukan barista dulunya, adventure trail. Oh, Ya, berarti cuma seneng ngopi. sambil trail sambil ngopi. Ya, sambil ngopi, seneng ngopi. Jadi awal-awal cuma beli peralatan sederhana, bikin kopi di rumah, telepon teman-teman, ayo ngopi di rumah. Dari beli bin sendiri di luar, kemudian belajar ikut teman yang roastery di awalnya di Tulungagung, kemudian pindah ke Samarinda. Belajar menggoreng kopi sendiri, menikmati sendiri. Yang awalnya susah, berjualan tuh susah banget kalau Tenggarong. Jualan biji kopi tuh Biji luar kopi. biasa, ya. Apalagi dulu mungkin kafe-kafe kebanyakan belum ada Om ya? Iya, ada kopi Masih- shop yang besar. Makanya saya tidak mengondisikan saya kopi shop, saya tetap kedai. Kedai, oh iya, iya. Jadi Iya. prinsipnya tetap kedai. Ya, Apa sih bedanya kopi shop sama kedai Om? eh, Lebih kemana? Kopi shop modern kah atau gimana kopi gitu? shop itu kan lebih ke modern dan metode penyeduhannya lebih banyak, alat-alatnya juga lebih lengkap, tempatnya lebih representatif. Kopi shop. Ya, kalau saya sih menyentuh semua kalangan. Oh iya, berarti target pasarnya semuanya atas Ya, bawah menengah. ya, alhamdulillah. Ini hampir dari 2019, April 2019 ini berarti tahun ketiga ya. Berarti Kopi Sultan berdiri tahun 2019 bulan April. 2019 bulan April. Ya, Bulan depan ulang tahun. ya, insya Allah. Berarti ada rencana. Ya, selama 3 tahun ini untuk kopi tubruk ini yang saya minum ini itu gratis dari awal buka sampai sekarang. Dari awal buka Sampai sekarang gratis. gratis. Ya, Luar biasa. Berarti orang datang sini, aku mau kopi tubruk aja. Nggak iya, apa-apa Om? Nggak apa-apa. Luar biasa. Nggak masalah. Jadi ada beberapa, saya pernah dites sama abang-abang teman-teman dari ojol, dia minum kopi tubruk gratis berdua. Besoknya datang 10 orang, pesan yang sama kopi tubruk. Ya tetap nggak bayar. Jadi saya ketawa, serius Om nggak bayar? Serius saya bilang. Karena memang konsepnya dari awal gratis saya bilang. Betul. Tapi berkah Om ya? Alhamdulillah, insya Balik Allah. lagi di situ. Insya Allah. Mudah-mudahan. Terus Kopi Sultan ini awal mulanya memang di sini kah Om? Atau dulu di rumah atau di mana gitu? Kalau Kopi Sultan pertama kali buka itu posisinya di samping musola DPRD, Sekretariat DPRD Jalan Patin. Sekretariat DPRD Jalan Patin. Ya, Awal mulanya di ya. sana, berdirinya di sana. Ada bangunan kantin kecil di situ yang kosong. Setelah saya lirik sekian lama,
dan kemudian kami bermohon ke Sekretariat DPRD, kebetulan disetujui. Dan Awalnya di situ. berapa Jadi, lama di sana Om? dari April 19 sampai Desember. April sampai Desember baru Baru melangkahkan kaki ke tempat yang lebih besar sedikit Di lah. sini? Ya. awalnya karyawan berapa sih Om? Cuma 2. Awal karyawan cuma Iya, 2. saya- Dan Om ikut Saya turun? ikut ya bersih-bersih, ya ngepel, ya ngebar, lengkap pokoknya. Jadi udah ngerasakan semua Om ya, cucian Ya, piring atau apa? Alhamdulillah cucian piring, saluran pembuangan cucian buntu. Lengkap. Tapi pengalaman Om ya. Ya, Jatuhnya. namanya pengalaman kan. Istri mendukung? Ya alhamdulillah selama ini untuk manajemen keuangan kan dipegang istri. Ya, jadi saya sedikit lupa saya ini ada kata-kata bijak di belakangnya. Jadi di belakang seorang Pria yang sukses, laki-laki yang sukses itu pasti ada perempuan perempuan hebat yang di hebat. belakangnya. Luar biasa Om ya. Tapi satu aja perempuannya Om ya, Ya jangan iyalah, dua. satu aja cukup. Kacau kalau 2. Aduh. Om, jadi Om ini sebenarnya dari dulu memang basicnya wira swasta atau Enggak, saya PNS di Pemkap. sampai sekarang? Iya. Dari 2009. Oh, memang namanya Kopi Sultan berarti pemiliknya Sultan nih. Mana pegawai, mana wira swasta Om ya. Luar biasa. Ya, Dari 2009 PNS. saya mengedepankan bagaimana caranya orang-orang bisa mengenal kopi dan kopi itu nggak mahal. Oh benar. Karena sekarang ini kadang orang naik ke tempat yang kopi shop atau gimana pasti mahal tuh di situ. Nah, saya nggak mau yang begitu. Masa nggak mahal sih Om? Bisa lihat daftar menunya kah? Mas, ada menunya kah? Kopi tubruk aja gratis Om. Masa nggak mahal Om? Saya coba lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Ya. Kita lihat menunya. Masa nggak mahal? Ini biasanya 35-40 loh kopi itu. Di bawah lah. Espresso 15.000, cappuccino 17.000, cafe latte 17.000, bonbon 15.000, caramel latte 20.000, americano 15.000, mochaccino 20.000, Best seller Vietnam Bonbon. drip 20.000, V16 20.000. Ya, itu Arabica. Nggak rugi Om? Insya Allah nggak rugi. Memang murah. Namanya Kopi Sultan tapi ini jatuhnya rakyat Om. Dengan tempat senyaman ini bahasanya ada tempat buat di dalam biar apa Om ya apa? Yang langsung menyatu sama Nyatu barnya. sama bar, habis itu ada yang ruangan terbuka, ada berapa konsep sih sebenarnya ini Om. Ya, Kopi Sultan ini. Kan di sana kan ada kayak saung, Ya, model saung. ya. Terus di sini ya modern lah ibaratnya Ya. kita bilang. Tapi dengan harga geleng-geleng saya Om. Makanya saya bilang tadi kan, biasa rata-rata kopi itu 35.000. Dan bahkan saya nggak nemukan harga 35.000 di sini. nggak ada. Nggak ada men, 35.000. Paling mahal kopi 20.000. Paling mahal. Es panas itu beda, cuma beda berapa ribu aja. 25.000 paling mahal. Itu pun ya es worth it lah. Jadi rata-rata orang yang datang ke sini Om biasanya kalangan mahasiswa kah, atau pelajar kah, atau anak-anak muda kah, atau orang kantoran kah? Bagaimana? Lengkap. Lengkap. Ya, dari mahasiswa yang mengerjakan skripsi, dari kontraktor, dari anggota Polri, dari pelajar juga ada beberapa saya lihat. Cuma kan ini mungkin mereka lagi offline kan. Nah, tapi kebanyakan mahasiswa kalau siang-siang begini biasanya Senin itu kebanyakan kontraktor. Kontraktor. Ya kontraktor terus Ketemu rekan bisnis ya, gitu ya. PNS yang makan siang sambil ngopi. Lagi pula tempat parkirnya enak Om ya. Di depan ada, di belakang depan ada. di belakang ada. Kira-kira berapa mobil nih? Kalau di depan ada 8, 16, maksimal 16 karena kita masih di depan gabung sama Holland Holland Bakery. Bakery. Ya, jadi mungkin bisa 8 atau 9 di depan. Kalau di belakang tuh bisa 15, 20 bisa.
Jadi buat yang mau kopi Sultan nggak ada alasan kalau nggak kesini Om ya. Nggak ada alasan pokoknya, harga murah, parkir enak, Ya. rasa dijamin lah. Apalagi Om sendiri pecinta kopi gitu nah. Awalnya ya nyeduh di rumah. Setelah 2 tahun kos ngedai kemana-mana ini kok lebih besar. Akhirnya ada inisiatif saya sama istri, bagaimana kalau kita jualan? Ya alhamdulillah disetujui kan. Ada rezekinya, ada juga bantuan dari BNI kemarin dengan kurnya. Alhamdulillah kur. Tapi luar biasa program pemerintah itu Om ya. Ya luar biasa membantu bunga Ya, rendah. UKM. Om, kita bicara biji kopi. Kalau saya lihat Om Pedi ini, saya ingat biji kopi Om. Ya. Awal mulanya Om Pedi bisnis biji kopi ya? Iya. Yang saya dengar. Iya. Nah itu gimana Om? Ceritakan Om tentang biji kopi itu Om. Saya ini kan penggemar kopi robusta sebenarnya. Awalnya dari warteg yang ada bengkel di sebelahnya. Saya sering minum kopi di situ. Kopi tubruk. Kopinya dia cangkrai sendiri di rumah dengan menggunakan metode manual kan, pakai arang. Jadi dari situ kenapa ketemu teman roastery di Jawa. Jadi Om sebentar Om. ya. Ketemu teman roastery di Jawa. Ya. Teman Om Pedi ini di mana-mana gitu ya. Padahal Om di Kalimantan Om. Jawa sama Kalimantan jauh atau teman kuliah? Saya kuliah 4 kali. Kuliah 4 kali. Tapi nggak ada yang lulus. Jadi ketemu teman awalnya? Ketemu teman awalnya. Jadi pesan kopi sama dia. Ini kopinya kok robustanya kok luar biasa. Dulu ada kami ketemu kopi robusta Sinjai Borong namanya dari Sulawesi. Sinjai Borong. Nah itu menikmatinya hanya bisa di halaman rumah, di teras rumah masyarakat setempat. Tidak boleh diperjualbelikan keluar. Alasan? Karena kopi itu kopi yang hanya dikonsumsi oleh para raja di Sidrap. Wow. Jadi itu kopi luar biasa, rasanya dengan gorengan Inokopi Roastery Samarinda, wah nggak ada musuhnya pokoknya. Saya pernah minum kopi itu, kami pakai waktu itu perjalanan ziarah dari Kaltim ke Kalsel. Selama 3 hari 3 malam, saya bekal 2 botol Tupperware. Selama 3 hari, saya nggak bisa tidur. Memang nggak tidur konsumsi itu. Setelah kopinya habis baru tidur. Luar biasa. KPI-nya luar biasa. Dan itu biji sekarang. kopi apa tadi Om yang dari? Sinjai Borong namanya. Apakah diaplikasikan ke sini? Sementara saya di sini robustanya pakai Toraja. Pakai Toraja. Ya, karena yang dari Sidrap ini, yang Borong ini agak susah. Susah. Ya. Bahan bakunya Om ya. Bahan bakunya susah. Kebunnya ratusan kilo masuk ke hutan. Tapi itu bisa tuh nanti disajikan di sini. Bisa kalau Dan memang mungkin ada satu-satunya di Kalimantan Timur. Saya rasa. Bisa jadi itu Om. Karena waktu itu teman goreng di Tulungagung di Jawa Timur itu ada orang Sulawesi yang kan kebetulan waktu itu buka kedai juga di Jawa. Jadi dia ke sana terus minum kopi. Kayaknya saya kenal kopi ini katanya. Sinjai Borong. Langsung disebut ini kopinya Borong ya namanya, Sinjai Borong. Kok tahu bilangnya? Ini kopi nggak bisa keluar dari Sulawesi, kok bisa keluar ke Jawa katanya. Itu karakter rasa kopinya gimana Om? Pahit kah atau ada asam-asamnya? Nggak ada asam-asamnya. Itu ya standar rasa robusta, cuma KPI-nya luar biasa memang. Biji kopinya kecil-kecil. Karena masih diproduksi, dipanen secara tradisional kan. Nah, jadi terus itu ceritanya Om jualan biji kopi. Setelah itu jualan biji kopi itu kemana-mana Om? Jualan biji kopi ya ke kedai-kedai, tapi nggak worth it. Nggak worth it ya. Dan saya dengar-dengar dulu pernah gratis aja itu. Iya. Gratis? Iya. Jadi itu gimana ceritanya Om? Datang ke kedai si A, bawa 1 pack, nih seduh. Kasih semua tuh, seduhkan semua, gratis. Hanya untuk memperkenalkan maksudnya, cuma kayaknya nggak worth it kalau saya nggak jual sendiri.
dipakai sendiri orang nggak kenal. Berapa lama Tom menjajaki dunia perbiji kopian? Dari itu hampir 2 tahun nggak worth it. Hampir 2 tahun Ya. nggak worth it. Dan akhirnya manuver lah Ya jualan kopinya. sendiri. Ya, Dan awal mulanya tuh di DPRD. halaman DPRD. Ya, samping DPRD, samping musolanya. Dari biji kopi larinya ke kedai. Jatuhnya Om ya. Ya, sementara posisi roastery-nya ada di Samarinda, Inokopi Roastery Samarinda di Porvo, Markisa. Di Porvo. Ya. Om dapat bahan-bahan kopi ini untuk di Kopi Sultan ini beli di luar kah atau di mana? Saya disediakan ini, Inokopi Roastery Samarinda. Oh dari Inokopi Ya. Roastery Samarinda. Ya, jadi kecuali lagi pengen apa gitu, kopi yang nggak ada di Ino, bisa beli online. Tapi jarang lah, itu kan bukan untuk dijual biasanya kalau saya beli online itu, Ya. untuk konsumsi sendiri. Kalau yang dijual semuanya produknya Inokopi Roastery Samarinda. Inokopi Roastery Ya. Samarinda. Selama 3 tahun saya nggak pernah ganti. Inokopi Roastery Samarinda dipromotkan nih. Ke Dondong. Jalan ke Dondong Om ya. Ya, Jalan Markisa, sorry. Oh, Jalan Markisa. Markisa. Terus Om, apa sih Om suka dukanya bikin usaha begini? Awal-awal jualan kopi itu 1 hari 1 malam hanya Rp53.000. Dapatnya. Iya. Luar biasa. Jadi baristanya gimana Pak, nggak ada yang beli. Ya diminum sendiri sampai elek gitu kan. Awalnya iya. Susah loh itu Om. Susah. Saya jualan awalnya pakai Rockpresso manual, belum ada mesin. Jadi tangan. Pakai manual, diperas sendiri manual. 53.000. 53.000. Buka kedai, Iya. belanja bahan, Iya. menunggu pelanggan, habis itu bersih-bersih lagi. Apa yang ada dalam benak Om itu waktu itu? Apakah Om ini ya perjalanan gitu? Ya dijalani, ini kan proses. Proses. Kalau kita buka kedai tanpa proses itu kan nonsen namanya, bullshit, omong kosong. Kita lihat prosesnya dari, kan orang belum banyak yang tahu nih. Betul. Jadi untuk pengenalan, dan saya juga buka itu awal tanpa papan nama. Tanpa papan nama. Tanpa papan nama, cuma bermodal IG. Dan apa namanya, teman-teman yang ada di IG, yang ada di WA, hanya lewat media sosial aja. Marketing terbaik itu kan Mengandalkan dari teman-teman aja. mulut ke mulut Om ya. Ya, Mencoba, rasanya enak, ketagihan, disampaikanlah kepada yang lain. Begitu. ya. Ada waktu itu masih di DPRD, ada orang customer saya, dia berdiri di pinggir jalan, di parkiran di pinggir jalan. Itu apa sih, ada rame-rame katanya. Oh, dia. Ya. Jadi antara mau masuk atau enggak itu ragu-ragu katanya. Cuma dilihat kok rame. Gitu. Jadi masuk dia, ternyata kopi, bilang ini yang saya cari katanya. Dari itu teman dari Jawa Tengah, dari Solo, kebetulan dari Solo. Jadi sekarang masih di sini atau di Solo? Menikah sama orang sini, kemudian kembali ke Solo dia. Kembali Karena ke kerja di Solo. Kerja di Solo Om ya. Kalau karyawan sekarang berapa Om? Karyawan ada 1, 2, 3, 6. Ada 6 karyawan. Ya. 7 sama security. 7 sama security. Luar biasa. Dari awalnya cuma 53.000, karyawan cuma 2 orang, Ya. sampai sekarang punya 7 karyawan di Kopi Sultan. Omsetnya nggak usah disebutkan lah ya. Bicara omset nggak apa-apa, jangan, berapa jangan. digit gitu. Jangan. Jadi biar semangat nih, Janganlah. digit. Jadi Ya tuh, pasang surut sebenarnya Om. Iya. Pasang surut. Jadi kalau yang kerasa banget itu COVID pertama, saya sempat libur 2 minggu. libur 2 minggu. Tanpa gerakan sama sekali. Karena memang luar biasa kan pada saat itu. Dan saya juga paranoid sama penyakit itu. Luar. Memang Om, hampir semuanya. Ya. Kemudian ditendang lagi COVID kedua.
varian Delta itu ya sampai tamu di antigen di tempat itu luar biasa sepi. Satu malam hanya 2 orang mengunjungnya. Nah ini gimana cara Om menghadapi kondisi seperti itu? Sementara Om harus membayar karyawan, ya nggak Om? Gimana cara Om menghadapi itu? Motivasi Om apa? Ya kebetulan kemarin pada saat Delta itu saya bikin promo all item minuman 12.000. 12.000 ya. Jadi air putih pun ikut 12.000. Enggak, bercanda. Air putih 12.000, tapi kopi tubruk gratis. Air putih 12.000, kopi tubruk gratis. Enggak, bercanda itu. Kalau air putih 12.000 itu enggak, bohong itu. Bohong itu tuh air jam-jam itu. Jadi cara Om menghadapi itu dengan memainkan promo Om ya? Ya, ngadain promo gila. Itu berapa lama tuh Om? Rentang waktunya? Saya kemarin promo 12.000 itu berapa? 3 bulan apa 4 bulan? Selama 4 bulan? 4 bulan apa 5 bulan lupa saya. All Yang jelas item? selama enggak all item minuman. Kopi? Iya. Wow. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Kopi Sultan ini bukanya dari jam berapa sampai Jam jam 9 pagi sampai jam 1 malam. Jam 1 malam? Ya. Jam-jam ramai itu biasanya malam Om ya? Ya, Orang malam. nongkrongnya. Dari jam 8 biasanya mulai. Tapi nggak tentu sih, tergantung cuaca. Tergantung cuaca, Ya. ya kalau hujan atau Ya. apa Om ya. Tapi yang saya suka dari Kopi Sultan ini Om, dia ada konsep yang berbeda gitu Om. Biasanya kan kopi-kopi itu ya, ini kan bahasanya Om bilang kedai. Walaupun saya bukan bilang kedai sih, ini udah lebih ke ya bahasa resto sih, kita bisa bilang resto gitu nah. Ya. Cuman ada konsep yang berbeda gitu nah. Kalau kita lihat dari depan, itu konsep yang saya lihat itu lebih kepada orang-orang ya yang nongkrong-nongkrong, ibaratnya ya anak-anak muda lah. Ya. Terus kalau di tengah itu saya lihat lebih ke suasana kayak rumah gitu nah Om. Ada kursi yang kayu itu Ya, klasik kursi gitu. Nah. jati. Nah, itu biasanya orang-orang yang tua-tua tuh senang tuh ngobrol-ngobrol di sana. Dan di belakang ini, di samping ini ada apa? Kayak model saung gitu Om ya. Saung dengan kayu bekas. Suasana klasiknya dapet sih. Saung dengan kayu bekas yang dibeli di Samarinda di Sungai Dama, Gunung Mangga. Gunung Mangga. Ya. Jadi jam 11 malam tuh milih kayu bekas. jadi Om sendiri yang turun. Iya, berdua sama teman. Jadi Om ini memang lebih sering datang ke Kopi Sultan ini turun secara langsung juga ya? Iya, setiap hari. Setiap hari turun secara langsung. Dibantu istri? Ya, selama tidak ada halangan kerjaan di rumah atau di kantor, saya pasti hadir di sini. Pasti hadir di sini. Yang jadi andalan di Kopi Sultan apa nih Om? Menunya? Bonbon. Bonbon. Bonbon itu bisa dijelaskan Om, apa itu? Bonbon itu espresso, SKM. Kalau mau pakai es bisa, mau panas bisa. Oh berarti dia espresso Om ya? Ya, basic espresso. Kalau yang ada nih misalnya orang tua datang atau apa, mereka lebih kemana tuh Om? Lebih ke kopi? Kalau orang tua yang hanya kenal kopi itu hitam dan pakai gula, biasanya mereka saya arahkan ke americano. Ke americano? Ya, tapi ada juga beberapa yang minta kopi tubruk. Minta kopi Ya. tubruk. Jadi gini, ada customer saya seorang dokter. Dia sering kesini sama keluarga, kadang berdua sama anaknya, kadang sama lengkap sama satu keluarga penuh. Dia awalnya minum kopi tubruk. Setelah bayar, dia bingung kenapa kopinya gratis. Dok, nggak apa-apa, saya bilang. Sampean kan beli yang lain juga. Masih tertutupi sama yang lain, karena memang konsepnya kopi tubruk ini gratis. Gitu. Gratis? Nah, belakang hari, dia sudah nggak pesan kopi tubruk, dia pesannya americano. Saya sudah tahu kopi yang enak mas katanya. Berarti kalau secara tidak langsung itu teknik marketing juga Om? Iya. Teknik marketing. Luar biasa sih. Saya sama Om Pedi ini udah lumayan lama sih kenal, dan saya juga sering nongkrong juga di sini dulu. Ya. Saya sekarang kan udah pindah wilayah, jadi udah agak jarang di sini. Dan Om Pedi ini bahasanya gimana ya? Orang yang santai Om ya, Ya. ngebaur sama semuanya gitu Om ya. Semuanya yang kesini saya anggap keluarga. Iya, oh dianggap keluarga Om ya. Ya, mau dia kerjanya apa, mau dia, pokoknya saya anggap semuanya keluarga, nggak ada batasan, nggak ada apa.
Kecuali mereka datang terus, Om kami mau kerja, nah itu saya nggak berani ganggu. Tapi kalau yang masih santai datang, Om sini Om ceritaan, nah Datanglah. nimbrung 10 menit, 15 menit, kemudian ditinggal menyapa tamu yang lain. Om, ini kan kita lihat akhir-akhir ini banyak fenomena kopi-kopi shop yang bermunculan lah, bahasanya ya kopi-kopi yang kecil-kecilan atau apa yang bermuncul-munculan. Itu gimana Om menanggapinya sebagai ibaratnya seorang pelaku di dalam dunia industri perkopian. Nah itu kan ya otomatis kan mungkin semakin variatif atau bagaimana untuk kedepannya. Kalau saya lebih senang, semakin banyak orang jualan kopi, artinya kopi ini semakin merakyat. Jadi jangan dianggap mereka yang baru buka itu saingan. Salah. Semuanya yang buka kedai kopi, kopi shop itu teman, saudara. Makanya kami di Tenggarong ini ada komunitas pertemanan kopi. Oh, berarti ada grupnya Om? Ya, ada grupnya. Jadi semua pelaku usaha di bidang kopi dibentuk sebuah komunitas namanya pertemanan kopi, dibikinkan grup WA-nya. Semuanya koordinasinya di situ. Jadi mau ini, mau itu, ABCD, mau apa namanya? Mau loloan juga di grup ya jadi. Jadi bisa saling bertukar pikiran juga Om ya? Siapa Saling tahu sharing. ada Kebetulan channel. pertemanan kopi ini sekarang diketuai oleh Randi Hara. Randi Hara, itu Ya, Randi Hara ini Hantam Rata, kedai yang di SCW. kedai SCW, Ya. Hantam Rata. Hantam Kedai kopi juga Om ya? Ya, kedai kopi itu senior juga itu di kopi. Di dunia perkopian. Ya, Untuk barista nih Om, ada berapa orang nih Om? barista sementara ada 3. Ada 3. Yang satu lagi off, Yang satu karena lagi cedera kakinya patah. Oh iya kah? Ya, si Andre. Aduh. Andre, hati-hati Andre. Futsal Andre, futsal kuat. Jadi di barista 3 orang Om ya. Di Ya. bagian dapur Bagian dapur ada 3, 3. 1 siang 2 malam. 1 siang 2 malam. Berarti security 1. Ya, Berarti semuanya ada 7. ya. Jadi kalau misalkan kondisi seperti sekarang ini Om, kopi Om. Tapi alhamdulillah Om ya, udah mulai membaik lagi. Alhamdulillah udah mulai membaik lagi. Udah mulai membaik lagi. Dan juga PPKM udah agak berkurang ya. Ya, udah nggak ada PPKM. Udah nggak ada PPKM lagi ya. Ya, setahu saya nggak ada memang. Nggak ada. Jadi ini kan menu banyak nih Om. Ya, Menu banyak, ada makanan, ada apa macam-macam. Ini ready-nya setiap hari atau ada jam-jamnya? setiap hari. Setiap hari. Ya. Dan dari jam 9 udah ready. Ya, kecuali yang agak berat itu Ayam. biasanya bubur. Bubur ayam. Iya. Ini keren nih. Bubur ayam pun ada di sini men. Bubur ayam. Jarang loh saya nemuin tempat kopi yang ada bubur ayam. Ya paling banter snack-snack doang. Ini lengkap. Karena Makanya- saya senang makan bubur. Oh, jadi awal mulanya senang makan bubur. Jadi Om Pedi, kira-kira ke depannya Kopi Sultan nih, rencana Om Pedi untuk mengembangkan Kopi Sultan apa lagi? Mau buka cabang lagi kah atau bagaimana? Kalau diberikan izin dengan kemudahan, saya memang ada rencana mau buka cabang, tapi nggak di Tenggarong, nggak di Kalimantan rencananya. Oh, berarti di luar. Iya, Dengan nama Kopi Sultan. iya. Makanya ini kan sudah dari awal buka untuk NIB, SIUP, terus NPWPD sudah ready semua. Udah siap semua, men. Iya, udah siap semua. Berarti kalau ada apa-apa udah Iya, semuanya udah disiapkan memang gitu. Jadi ada rencana buka di luar. iya. Kenapa Om nggak di Kalimantan lagi Om? Kan ada Samarinda, ada Balikpapan, ada Bontang. Ya enggak tahu nanti petunjuknya entah di Samarinda atau di Balikpapan. Oh, ibaratnya di luar Tenggarong lah. Ya, di luar Tenggarong. Kalau kita buka cabang di Tenggarong sama dengan kita memindahkan customer yang ada di sini pindah ke tempat Pindah yang ke baru. tempat yang baru. Sini jadi sepi. Ya, karena Tenggarong kan nggak terlalu luas Om ya. Nggak terlalu luas. 15 menit sudah ujung-ujung. Jadi ada rencana buka di luar. Ya. Tapi sih sebenarnya pengen itu di luar pulau dulu. Di luar pulau. Ya, itu kalau diizinkan sama Allah Ta'ala. Kenapa Om alasannya mau buka di luar pulau? Mau lihat
mau cari wawasan di luar lah. Cari wawasan di luar. Ya. Dan banyak juga teman-teman yang udah buka. Ada beberapa yang buka di luar. Om, kalau Kopi Sultan ini ada jual biji kopian juga kah? Kayak Om dulu? Ada. Ada. Cuma biasanya saya kan nggak ready di sini nih. Nggak ready ya? Ya, jadi misalnya pesannya hari ini, besok ya tergantung kurir biasanya. Bisa sehari atau 2 hari. Jadi kemasannya begini Om? Ya. Yang ini house blend ini mengambang. Sorry. Ini house blend 1 kilo. Ini 1 kilo. House blend itu kalau begini berapa Om? 1 kilo yang? 1 kilo 200 berapa Bal? 210 kalau tidak salah. Hah? Mengambang. House blend. 200 sekian lah pokoknya. Jadi kalau orang mau beli bisa? Bisa. Datang aja ke sini atau DM aja di IG Kopi Sultan. Kami ambilkan di Samarinda. Maribaya, Jawa Barat. Oh, jadi ini Sunda Kamojang. Ya. Jelas pasti Surabaya Jawa Barat. Luar biasa. Jadi semoga ya saya berharap Om Pedi tetap semangat walaupun di tengah pandemi Om ya. Ya. Karena Kopi Sultan ini saya lihat banyak mempertemukan orang-orang baru di sini. Yang dapat jodoh pun ada di sini. Yang dapat jodoh ada di sini. Ya. Nggak sekalian dinikah kan Om? Sudah nikah sekarang. Luar biasa. Ketemunya di sini, kemudian berkenalan, pendekatan, menikah. Sekarang posisi sudah istrinya sudah hamil. Istrinya sudah hamil ya. Alhamdulillah diberikan jodohnya ketemu di sini. Luar biasa. Om, kita masuk ke ada pertanyaan dari netizen. Iya. Netizen ini. Ya. Netizen maha benar. Netizen maha benar. Jadi ada pertanyaan dari netizen. Ada sedikit pertanyaan lah dari netizen. Saya bacakan Om ya, Om jawab Om ya. Ya. Ini berapa lama ini dari DRZLD garis bawah apa ini? Berapa lama batas biji kopi bertahan dan bagaimana cara mengolah biji kopi yang masih mentah? Berapa lama batas biji kopi bertahan dan bagaimana cara mengolah biji kopi yang masih mentah? Berapa lama batasnya? Kalau yang sudah digoreng, yang sudah di roaster itu tergantung metode penyimpanannya. Ya, jadi kita harus punya media penyimpanan yang bagus, yang kedap udara. Kalau memang mau nyimpan di pack, itu harus ada palep udara. Jadi udara di dalam gas biji kopinya bisa keluar, tapi udara dari luar nggak bisa masuk ke dalam. Oh. Ya, saya pernah. Kalau di kulkas gitu? Nggak boleh. Nggak boleh lembab. Ya? Saya pernah nyimpan 1 tahun, kemudian saya seduh, masih bagus. Masih bagus. Tergantung penyimpanannya. Nah kalau untuk yang masih mentah, mengolah yang masih mentah itu kan, saya beli biji kopi yang sudah sortasi, yang sudah siap goreng. Jadi metodenya cuma digoreng, kemudian di resting sekian hari sampai batas waktu resting, kemudian baru dijual. Berapa lama Tom prosesnya itu kira-kira? Sekitar 7 harian standar. 7 hari? Ya 7 hari. Kalau nggak salah 7 hari. Mohon maaf kalau salah, karena saya nggak begitu nggak begitu. Jadi wajar sih Om ya, harga kopi sebenarnya mahal ya? Ya kopi Nusantara ini. Karena prosesnya lama gitu. Ya kopi Nusantara ini kumpulnya ada di Jawa Timur. Jawa Timur? Ya Surabaya. Ya. Kopi terbaik tuh kopi dari mana sih? Semuanya kopi terbaik. Semua kopi terbaik. Karena kan ada yang bilang dari Aceh, kopi Gayo, terus kopi Luwak lah. Sama semua kopi itu semuanya terbaik. Sama semua, nggak ada bedanya. Tergantung kita menyikapinya. Kita mau pakai proses pasca panennya apa, mau cari yang gimana. Tergantung selera sih sebenarnya. Tergantung selera Om ya. Ya.
Nih ada lagi nih Om, pertanyaan dari Aran 16. Bismillah. Berapa banyak jumlah aman konsumsi kopi setiap harinya? Nah, berapa banyak nih Om? Karena kan kadang-kadang banyak yang nggak tahu nih. Tergantung Pagi kopi, siang kopi, malam tergantung kopi. usia. Tergantung usia. Ya, saya sanggup sampai 9 gelas sehari. Sehari 9 gelas. Itu apa? Espresso kah? Ya campur, mau latte, mau espresso. Biasanya saya pagi di rumah itu kopi tubruk. Kemudian siang biasanya americano atau bonbon. Kemudian sorenya nubruk lagi, malam nubruk lagi, nubruk. 9 kali Ya. sehari. Saya ini udah hampir 2,5 bulan apa 3 bulan nggak minum kopi yang lain, hanya kopi tubruk. Hanya kopi tubruk. Ya. Tuh 9 kali sehari. Tapi Nah, ada tapinya. kalau yang punya asam lambung wajib hati-hati. Wajib hati-hati. Ya. Saran saya kalau minum kopi jangan ada gula di antara kita. Jangan ada oh ya. Jangan ada gula di antara kita. Nah, ini Om gimana Om? Kadang-kadang kan ya kayak saya sendiri Om. Saya ini asam lambung, akut malahan. Jadi saya udah non coffee. Nah, itu gimana Om? Kira-kira apakah orang yang punya riwayat asam lambung masih boleh minum kopi atau ada kopi khusus yang buat orang asam lambung gitu? Kalau kopi khusus sih nggak ada. Cuma biasanya kalau asam lambung kan takaran gramasi kopinya dikurangi. Jadi terapi dari awal, misalnya kita pakai 15 gram. Dicoba dulu di ukuran 10 gram, kira-kira masih kena nggak asam lambungnya. Diterapi nanti setelah enak, naikkan lagi gramasinya sampai standarnya. Sampai standar. Ya, tapi kalau memang nggak bisa berarti memang nikmat untuk meminum kopi sudah tidak diberikan lagi. Nanti ngeteh Berarti aja, Om, ya. ngeteh aja. Aduh. Nah, ini Om ada lagi Om pertanyaan Om dari Intan Alia Safitri SFTR. Buh. Saya mau tanya nih Min, apa aja manfaat kopi? Apa aja nih Om manfaat kopi? Ya bener sih, ini kadang orang Kopi ini antioksidan alami sebenarnya. antioksidan. Ya, alami. Terus kalau untuk yang senang olahraga, saya sarankan lebih baik minum kopi. Daripada pakai doping A, B, C, D, E nggak jelas jadi bahan kopi kimianya. Iya, Apa efeknya ke tubuh ketika kita lebih segar, keringat lebih keluar, terus tenaga juga lebih prima. tenaga juga lebih Ya. prima? Jadi saya sarankan kalau memang yang senang olahraga, sebelum olahraga konsumsi kopi dulu. Konsumsi kopi Ya, dulu. entah itu espresso atau americano atau Vietnam drip, tapi yang tanpa gula. Oh, tanpa gula. Ya. Oh, Kafeinnya. seperti kata Om tadi ya. Ya. Jangan ada gula di antara Jangan kita. ada gula di antara kita. Ah, terus ini ada juga pertanyaan lagi. Kopi apa yang manis? Ada nggak kopi manis Om? Itu yang nanya siapa tuh? Intan juga lagi. Ya dialah. Intan Alia. Oh iya kan? Ah, Intan. Kalau dia kesini masih manis. Intan Alia SFTR, kopi apa yang manis? Kata Om Pedi, kamu yang manis. Ada nggak sih Om kopi yang manis Om? Ada banyak. Apa Om salah satu ya Om? Bisa dikasih tahu. Bentar ya. Kopi yang manis itu banyak, tergantung. Bonbon itu manis. Karena yang pahit itu hanya hidup. Yang pahit hanya hidup. Oh, bonbon manis Om ya? Bonbon itu bisa manis. Kalau yang minum manis. Kalau yang minum manis. Iya. Banyak kok latte itu kan kita bisa request. Karamel latte itu manis. Karena sudah ada karamelnya, sirup karamelnya. Terus apa lagi ya? Kalau latte itu kan SOP-nya tanpa gula, tapi kalau es kan dia pasti manis. Es pasti manis. Nah, kalau latte itu yang es pasti manis. Latte, yang penting Ya, latte. ya. Vietnam drip itu manis. Mm-mm. Karena dia pakai SKM kan. Banyak sih. Kalau mau rasa alami kopi manis, kita pakai Arabica. Jawa Barat itu relatif manis beans kopinya. Tapi kopi itu ada juga yang kayak asam-asam gitu Om. Ada ya Arabica itu. Arabica ya. Biasanya kalau yang asam-asam itu Sumatera. Sumatera. Ya Aceh, Medan. Itu agak ada asam-asamnya. Kalau Jawa Barat Arabicanya
kopi arabikanya relatif manis, sweet. Jadi kalau Om Pedi sendiri nih pribadi, lebih suka kopi yang panas atau yang dingin? Kan banyak orang jual es kopi, Ya. macam-macam. Tergantung Kalau Om Pedi sendiri lah, Om Pedi tergantung sendiri. suasana hati. Kalau lagi panas minum yang Oh, dingin, kalau berarti lagi dingin meredam minum ya. yang panas. Palai panas nih kan, minum Ya, yang dingin ya kan. kita lagi penuh tekanan pekerjaan, minumnya yang dingin-dingin, fresh. Kalau lagi santai Lagi atau santai butuh- minum yang panas-panas, Panas yang ya. hangat-hangat. Oke Om, terakhir Om ya, Ya. saya minta kira-kira Om motivasi untuk anak-anak muda yang ingin memulai bisnis kopi, apa nih pesan-pesan Om buat anak-anak muda yang pengen merintis Nah, dunia ini- perkopian ini- atau buka apa? Ini dia nih agak berat nih kalau motivasi nih. Enggak, maksudnya ibaratnya gimana biar anak-anak muda ini tetap semangat. Kan kadang-kadang ada anak-anak muda nih, wah saya nggak punya modal mau bikin usaha ini. Ternyata pas dikasih modal, bingung mau usaha apa gitu nah. Nah jadi apa kira-kira nih saran-saran? Kalau untuk usaha kopi ini yang penting istiqomah. Istiqomah. Ya, istiqomah. Kita juga harus hobi minum kopi. Berarti berawal dari passion. Ya, jadi quality controlnya tetap dari kita. Ini kopi kenapa begini rasanya kan barista kan nggak setiap hari mood. Betul. Mood barista itu juga mempengaruhi rasa biasanya. Kalau baristanya Moodnya kalau bagus, Mas. baristanya lagi putus cinta kan pasti kopinya Ini barista ya Om, kopinya asem. Ini Mas Iqbal. Mas Iqbal. Ya, sering dipanggil Mbak. Mbak, Karena rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Oh jadi yang penting ibaratnya istiqomah Ya. berawal dari hobi. Ya. Mau ada orang beli atau enggak, ya nikmatin aja prosesnya. Prosesnya. Karena hobi tadi Om, Iya. ya kan? Kalau nggak ada yang beli minum sendiri. Oh, nggak ada yang beli minum sendiri. Ya 9 gelas sehari itu. Tapi satu lagi, kita bisa idealis gitu tanpa logistik juga nggak bisa. Tanpa logistik yang gitu. Apa namanya? Idealis tanpa logistik nggak bisa. Iya, iya sih benar. Iya kan? Iya betul. Kita idealis nih, sementara logistik kita habis nih di rumah nih. Kita nih mau makan apa? Makan nih di idealis. rumah? Nggak bisa, mau makan idealis mati. Mati, makan tuh idealis. Lauknya gengsi Om. Iya, lauknya gengsi. Luar biasa. Aduh, ya. Oke kawan-kawan, itu tadi obrolan saya dengan Om Pedi, salah satu pelaku industri kopi di Kutai Kartanegara dan pemilik dari Kopi Sultan. Satu pesan terakhir Pesan mungkin. terakhir nih. Kalau ini yang pesan yang bagi yang muslim ya. Mohon ampun maaf yang bukan muslim. Saya dapat kata-kata bijak ini dari orang tua. Orang tua maksudnya kenalan saya orang tua akrab. Jadi kalau lagi apa ya kemarin? Bentar, lupa saya. Sabar. Sabar ya. Memang kalau seorang orang besar tuh memang harus pas dulu kata-katanya. Karena salah-salah bahaya gitu. Wah ini luar biasa nih, banyak nih, mengambang. Banyak-banyak berbisik ke tanah supaya langit mendengar. Oh berarti Ya. sering-seringlah bersujud. Ya, Alhamdulillah, luar biasa Om. Ya benar sih Om ya. filosofi yang saya dapat dari orang tua, kenalan saya yang luar biasa. Kebetulan beliau juga ada di Tenggarong, sepuh juga, yang banyak saya ambil hikmah hidupnya. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu Om. Ya, Itu kuncinya. pasti itu. Harus. Nggak bayar kita, Gratis. gratis. Kita loh bernapas gratis. Bernapas gratis. Masa nyempatkan waktu 10 menit, 15 menit nggak bisa kan? Luar biasa. Luar biasa Om Pedi. Ya, Om Pedi, terima kasih waktu Om Pedi ya. Ya, terima kasih Mohon banyak. maaf nih mengganggu waktunya dan semoga Kopi Sultan lancar Amin, amin. dan amin. ekspansinya mau keluar Kalimantan.
Insya Allah. bisa tercapai secepatnya. Mudah-mudahan diizinkan. Amin. Orang-orang seperti Om Pedi ini yang diharapkan dengan negara. Kenapa? Karena mengurangi jumlah pengangguran, ya enggak Om? Ya kan? Ya. Jadi ada kata pepatah itu, Bung Karno ya kalau nggak salah ya kalau saya. Jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah kepada dirimu apa yang telah engkau berikan kepada negaramu. Ya enggak Om? Ya. Dan Om Pedi udah melakukannya. Jumlah pengangguran berkurang dengan adanya kedai kopi Sultan. Oke, Om Pedi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Lancar, sukses. Amin, 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 amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.